Menara Cukong 114. Edisi ke-1001 hingga 1005. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Di belakang Cukong, kekuatan jiwa berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi ular piton jiwa merah raksasa, menjentikkan lidahnya dan melepaskan tekanan jiwa yang mengerikan. Setelah setengah tahun berlatih, dia akhirnya menguasai seni jiwa ular merah. Selama retret ini, dia tidak menggunakan benih teratai kekacauan. Dia sepenuhnya mengandalkan alam jiwa tingkat kelima untuk secara paksa mempraktikkan seni jiwa ular merah. Meskipun bakat kultivasinya hanya pada urat dewa tingkat 2, namun alam jiwanya yang kuat masih memungkinkannya untuk cepat berlatih seni jiwa dewa ular merah. Tentu saja, jika dibandingkan dengan para jenius yang memiliki urat nadi dewa tingkat 4 dan tingkat 5, masih terdapat kesenjangan yang besar. Hal ini membuat Cukong ingin segera mengumpulkan saripati darah burung Phoenix suci tingkat kelima 9 atribut. Sekarang, selama dia bisa mendapatkan darah saripati Phoenix dewa tingkat tinggi kelas 5 dengan 3 atribut bumi, cahaya, dan kegelapan, dia bisa melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan dan dipromosikan ke garis keturunan kelas 3, sangat meningkatkan bakatnya dalam kultivasi. Saya telah menguasai dasar-dasar berlatih seni jiwa ular merah, dan sekarang saatnya untuk lulus penilaian. Cukong berkata dalam hati. Dia menyingkirkan tekanan jiwanya, menggerakkan pikirannya, dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke aula utama. Saat ini, baru 1 jam berlalu di dunia luar. Lord Danfeng menatap Cukong yang keluar dari formasi anti mata-mata dan menebak dalam hatinya, apakah karena latihan seni jiwa ular merah terlalu sulit. Dia ingin belajar dari Lord ini. Berdasarkan kinerja Cukong pada putaran pertama dan kedua ujian, Tuan Danfeng dapat memberinya beberapa saran. Namun, melakukan hal itu akan memengaruhi penilaian Cukong di mata Lord Danfeng. Saat Lord Danfeng tengah memikirkan bagaimana cara mengajar Cukong, gerakan Cukong berikutnya membuatnya terbelalak lebar dan ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan seni jiwa ular merah. Mendesis. Kekuatan jiwa yang agung meledak keluar dari badannya dan langsung berubah menjadi ular piton jiwa merah, mengeluarkan desisan panjang. Hanya dalam waktu 1 jam, kamu sudah menguasai dasar-dasar berlatih seni jiwa ular merah. Lord Danfeng berkata dengan kaget, jenius. Seorang jenius papan atas. Setelah terkejut, dia berkata dengan rasa iri di wajahnya, bakatmu jauh melebihi milikku. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi terkenal di surga dewa bawah, atau bahkan melangkah ke dewa tingkat menengah dan pergi ke surga dewa tengah. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyerahkan cincin penyimpanan keempat kepada Cukong. Ini semua adalah warisanku. Aku harap ini dapat membantumu. Setelah mengatakan ini, Dewa Danfeng berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang sepenuhnya. Selamat tinggal, senior. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Setelah berdiri, dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk puas. Cincin penyimpanan keempat berisi sejumlah besar pil ajaib, obat-obatan ajaib, batu ajaib tingkat rendah, del. Nilai total semua harta karun tersebut jika ditotal melebihi 500 juta batu dewa tingkat rendah. Yang paling penting adalah tradisi alkimia yang disebut Danfeng Lu. Penulis buku ini tidak lain adalah Lord Danfeng. Buku ini mencatat secara rinci pengalaman kultivasi Lord Danfeng, penelitian dan pemahamannya terhadap jalan ramuan dewa, serta ratusan ramuan dewa Danfeng yang berharga. Di antaranya juga ada resep ramuan tingkat menengah tingkat 5 yang sangat berharga. Jika Cukong benar-benar bisa menguasai catatan Danfeng, tingkat alkimia miliknya akan melampaui dewa-dewa Danfeng, dan dia akan memasuki alam alkemis dewa menengah tingkat 5. Pada saat itu, tingkat alkimianya akan cukup untuk melampaui tingkat dewa utama di dekatnya. Setelah Cukong menyimpan cincin penyimpanannya, dia berbalik dan meninggalkan dojo Dewa Danfeng. Dia kembali ke Soul Sky City dengan harta rahasia yang dapat menyembunyikan sosoknya. Butuh waktu seharian penuh untuk menjelajahi dojo Danfeng Divine Lord. Masih ada 4 hari tersisa sebelum Alchemy Showdown. Cukong pertama kali datang ke aula sumber daya, menyumbangkan harta karun, dan memperoleh puluhan ribu poin tugas. Kemudian, dia akan menghabiskan poin misi agar Diaken yang bertanggung jawab atas balai sumber daya membeli sejumlah besar benih obat ajaib tingkat 4 dan 5.
Daftar benih obat ajaib ini ditulis oleh Cukong berdasarkan resep pil ajaib tingkat tinggi tingkat 4 dan pil ajaib tingkat rendah tingkat 5 di Dan Fenglu. Bersama mereka, tingkat dan daunnya akan meningkat pesat. Dengan efisiensi Soul Sky City, benih obat ajaib kelas 4 dan kelas 5 dengan cepat dikirimkan ke Cukong. Cukong membawa benih obat ajaib itu kembali ke rumah tempat tinggalnya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia mula-mula menanam semua benih obat ajaib di tanah kekacauan, lalu mendatangi batu kekacauan, duduk bersila, dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Waktu berlalu bagai air mengalir dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari 32 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badannya, bagaikan tsunami yang menggemparkan, menyapu ke segala arah. Merusiak, diikuti dengan teriakan keras. Serangkaian suara benturan tumpul terdengar di dalam badan Cukong. Dor, 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 kekuatan ilahi yang agung berubah menjadi semburan energi yang terus-menerus berdampak pada penghalang alam. Meskipun penghalang alam ini sangat kokoh, kekuatan suci Cukong sangat dahsyat, jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Retakan, setelah berjatuhan puluhan kali berturut-turut, penghalang alam itu tidak dapat lagi menahan benturan dan hancur. Ledakan, momentum yang telah mencapai puncaknya meningkat lagi. Momentumnya mengguncang bumi dan amat mengerikan. Kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap awal dari tingkat pertama Dewa Ilahi. Mulai sekarang, dia adalah Raja Dewa yang sangat kuat. Selain peningkatan dalam kultivasinya, alam fisiknya juga berhasil menerobos ke tingkat keempat awal alam badan ilahi sebulan yang lalu. Sekarang, dia dapat menghancurkan dewa penguasa yang kuat dan biasa di tahap awal level pertama hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Jika Ki dan badan bersatu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap awal tingkat kedua Dewa Ilahi. Dentang, tiba-tiba, suara pedang yang sangat keras, disertai dengan niat pedang yang sangat tajam, keluar dari badan Cukong. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Cukong, senjata sihir bawaan pedang langit naga yang dikultivasikan dengan badan dan jiwanya juga telah naik ke pedang menengah tingkat 4 teratas, dan kekuatannya pun meroket. Dengan bantuan pedang naga langit, kekuatan tempur Cukong meningkat sedikit. Ini hanya kekuatan tempurnya yang tampak. Setelah lebih dari 32 tahun berlatih keras, Cukong juga mengolah teknik pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin ke tingkat tertinggi, dan kekuatan tempurnya kembali meroket. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan semua kekuatannya, dia bahkan dapat menghancurkan orang kuat di tingkat ketiga awal Dewa Ilahi. Melihat seluruh Dongsheng Senzu, kekuatan tempur Cukong telah memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik kelas 1. Banyak orang kawakan dan berkuasa yang sudah lama terkenal namun tidak sebanding dengannya. Selain peningkatan kekuatan, hal yang paling penting adalah peningkatan tingkat dandao. Obat ajaib kelas 4 dan 5 yang ditanam di tanah yang kacau telah matang. Di bawah bimbingan Dan Fenglu dan dengan latihan sejumlah besar obat-obatan ajaib, tingkat alkimia Cukong meningkat pesat. Sekarang, dia sudah menjadi alkemis ilahi tingkat tinggi kelas 4 teratas. Cukong kini mampu memurnikan pil dewa tingkat tinggi tingkat 4 dengan kualitas terbaik dengan kepastian 100%. Dia telah menggantikan Yao Ming Senjun dan menjadi alkemis nomor 1 di Dongsheng Senzu. Namun berita ini belum tersebar. Sudah hampir waktunya untuk melakukan duel alkimia. Cukong menyingkirkan kekuatannya, lalu dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 4 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari untuk pertarungan alkimia. Sebuah platform tinggi telah dibangun di alun-alun pusat kota Huntian. Ada lebih dari 10 kursi di sana. Selain Wei Dongshan, Master Pavilion Kizen, Yu Wenzan, Master Keluarga Zhao, dan Wang Tianxing, para penguasa 5 kerajaan dewa juga hadir. Bagaimanapun, pertarungan alkimia ini terkait dengan lanskap bisnis masa depan Dongsheng Senzu. Hal ini juga terkait dengan perebutan kepentingan antara 5 kerajaan dewa dan kota surga jiwa. Jika para alkemis ilahi yang dikirim oleh 5 kerajaan ilahi menang, Pavilion Kizen akan digabungkan ke dalam kamar dagang Tianxing, dan kesombongan kota Huntian akan sangat ditekan. Jika para alkemis ilahi yang dikirim oleh 5 kerajaan ilahi dikalahkan, Tuan Xuanming, Yu Wenzan, Kepala Keluarga Zhao,
Wang Tianxing, Tuan Tianlan dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk dikalahkan. Kedua pihak dalam duel alkimia ini pastilah alkemis suci lokal Dongsheng Senzu. Sebagai penatua yang bertanggung jawab atas cabang Dongsheng Senzu Hun Tianzong, Wei Dongshan memiliki koneksi yang kuat dan dapat mengundang para alkemis top dari Senzu lainnya. Tetapi dia tidak dapat mewakili paviliun Kizen dalam perang. Alkemis ilahi tingkat atas dan bahkan alkemis ilahi kelas 2 di Dongsheng Senzu semuanya telah diundang ke keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing. Meskipun kota Huntian dan paviliun Kizen juga menawarkan persyaratan yang menguntungkan, mereka gagal mengundang satu pun ahli pil dewa. Oleh karena itu, di mata Raja Xuanming dan yang lainnya, hasil duel alkimia ini telah diputuskan, dan akuisisi paviliun Kizen oleh kamar dagang Tianxing merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Di panggung tinggi, Raja Tianlan menatap Master Paviliun Kizen dan berkata dengan wajah mengejek, waktunya pertarungan alkimia telah tiba. Di mana alkemis dewa setempat di belakang paviliun Kizen Anda? Saya harap Anda tidak memilikinya. Yang lain juga melemparkan pandangan mengejek ke arah Master Paviliun Kizen. Sudah kubilang sebelumnya, bagaimana mungkin ada alkemis dewa lokal tingkat atas di balik paviliun Kizen? Pil-pil dewa tingkat menengah tingkat 4 yang diproduksi paviliun Kizen sepenuhnya bergantung pada Hun Tiancheng. Tanpa dukungan Hun Tiancheng, paviliun Kizen akan segera kembali ke bentuk aslinya. Sebagai kekuatan eksternal, Hun Tiancheng mendukung paviliun Kizen dan mengganggu pasar komersial Dongsheng Senzu. Niat mereka jahat, kita harus memperbaikinya. Tepat saat Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao dan yang lainnya sedang mengkritik, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada alkemis dewa lokal terkemuka di belakang paviliun Kizen? Sebuah sosok melesat di udara dan muncul di alun-alun dalam sekejap. Itu adalah Cukong. Mendengar hal ini, Master Paviliun Kizen awalnya merasa gembira. Tetapi ketika dia melihat bahwa hanya Cukong yang datang, raut wajahnya berubah, dan keputusasaan tampak di matanya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, keluh Master Paviliun Kizen dalam hatinya. Menurutnya, kata-kata Cukong hanya gertakan belaka. Jika benar-benar ada alkemis ilahi lokal terkemuka, Cukong tidak akan menjadi satu-satunya yang datang. Bukan hanya pemimpin paviliun Kizen saja yang berpikir demikian, tetapi Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, penguasa negara Tianlan dan yang lainnya juga berpikir demikian, dan mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Di mana alkemis dewa lokal terkemuka yang Anda sebutkan? Yuan Zhan mensibir. Kepala keluarga Zhao mensibir, mengapa kepala keluarga ini hanya menemuimu? Alkemis dewa lokal papan atas yang kau sebutkan, mungkinkah kau sendiri? Hahaha, penguasa Tianlan tertawa, jika anak ini adalah seorang alkemis dewa lokal papan atas, aku akan memenggal kepalanya saja dan membiarkannya menendangnya seperti bola. Cukong mendengar ejekan orang banyak, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia langsung menyerahkan pandangannya kepada Tuan Tianlan, dan berkata dengan suara dingin, bersihkan lehermu dan bersiaplah untuk memenggal kepalamu. Sambil berkata demikian, dia langsung menuju ke tengah alun-alun, melihat sekelilingnya, dan berkata dengan suara lantang, di mana lawanku? Melihat dia tidak tampak bercanda, semua orang mengerutkan kening. Mungkinkah Cukong benar-benar seorang alkemis dewa lokal terkemuka? Begitu pikiran ini muncul di benak, semua orang langsung menekannya. Meskipun Cukong memiliki bakat luar biasa dan kecepatan kultivasinya menakjubkan, namun jalan untuk mendapatkan ramuan suci sangatlah sulit. Melihat usia Cukong, tidak peduli seberapa berbakatnya dia hanya bisa menjadi ahli ramuan dewa tingkat 4 yang rendah. Tuan Yaoming yang mereka utus adalah alkemis dewa nomor 1 di Dongsheng Senzu saat ini, dan tingkat alkimia miliknya telah mencapai tingkat alkemis dewa tingkat tinggi tingkat 4. Tiba-tiba, suara udara yang pecah terdengar. Seorang pria parubaya berjubah hitam dan berwajah bangga muncul di tengah alun-alun. Orang ini tidak lain adalah Yaoming Senjun. Dia melirik Cukong dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak sebanding denganku, akui saja kekalahanmu. Cukong mengulurkan tangan dan menggaruk telinganya, lalu berkata dengan santai, kamu adalah alkemis dewa nomor 1 di Dongsheng Senzu saat ini. Mulai hari ini, gelar ini milikku. Lord, Yaoming merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong. Matanya bersinar dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sombong. Karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri,
Aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung dan berteriak, biarkan duel dimulai dengan cepat. Sebagai wasit, Wei Dongshan mengumumkan dengan lantang, duel alkimia resmi dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, Cukong dan Tuan Yaoming mengeluarkan tungku alkimia pada saat yang sama, mempraktikkan metode rahasia pengendalian api, dan mulai meramu pil. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Aku ingin melihat apakah Cukong hanya menggertak atau dia benar-benar memiliki keterampilan. Dalam sekejap mata, 10 jam telah berlalu. Cukong adalah orang pertama yang memadamkan api pil dan menyelesaikan pemurnian pil. Melihat ini, Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao dan lainnya, yang awalnya sedikit khawatir, menjadi benar-benar lega dan wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Menurut mereka, kemenangan dalam duel alkimia ini sudah menjadi milik mereka. Wajah Master Pavilion Kizen menjadi sangat pucat. Ini karena, dalam keadaan normal, hanya pil dewa tingkat rendah tingkat 4 yang dapat disempurnakan dalam waktu 10 jam. Cukong sudah selesai memurnikan ramuan itu, membuktikan dugaan mereka bahwa tingkat alkimia Cukong hanya setingkat tertinggi, yaitu seorang alkemis dewa tingkat rendah tingkat 4 teratas. Lord of Medicine merupakan seorang alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat 4 yang mampu memurnikan pil ilahi tingkat tinggi tingkat 4 yang kualitasnya lebih rendah. Oleh karena itu, pemenang duel alkimia ini telah diputuskan. Meskipun Wei Dongshan mengerutkan kening, dia tidak kehilangan harapan. Sebagai orang yang diunggulkan oleh surga tingkat tinggi, Cukong juga diunggulkan oleh alam dewa, dan peruntungan dewanya pun makmur. Cukong sudah menciptakan banyak keajaiban, dia yakin kali ini, Cukong masih bisa menciptakan keajaiban. Dalam sekejap, 2 jam berikutnya berlalu. Yao Ming Senjun memadamkan api ramuan dan mengakhiri pemurnian ramuan. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, menggulung semburan energi, dan langsung mengangkat tutup tungku. Swiss, wus, wus. 16 sinar cahaya putih ditembakkan dari tungku alkimia. Jika diperhatikan lebih teliti, isinya adalah 16 pil suci berwarna putih bersih, seputih salju, dan mengeluarkan aroma pil yang harum. Yao Ming Senjun mengangkat pil ajaib, dan suaranya seperti lonceng yang keras, bergema di seluruh alun-alun. Ramuan suci tingkat tinggi tingkat 4, pil suci berisi energi teratai surgawi, 3 diantaranya berkualitas sedang, dan 13 sisanya berkualitas rendah. Perkataan Yao Ming Senjun langsung menimbulkan ledakan seru. Sebenarnya ada 3 pil ilahi peningkat ki teratai surgawi tingkat menengah. Level alkimia Lord Yao Ming telah meningkat lagi. Dia akan segera menjadi alkemis dewa tingkat tinggi keempat. Cukong berani menantang Tuan Yao Ming dalam duel alkimia. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Wajah Lord Yao Ming dipenuhi dengan kebanggaan saat mendengar pujian dari semua orang. Dia melirik Cukong dan berkata, "Wah, kamu kalah dalam pertarungan alkimia ini. Menurut perjanjian, mulai sekarang, Pavilion Kizen akan dimasukkan ke dalam kamar dagang Tianxing." Para penguasa 5 kerajaan dewa, serta Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing, memberinya janji serius. Selama dia dapat memenangkan duel alkimia, dia akan menerima hadiah besar. Bahkan saat dia berfantasi tentang menggunakan hadiah besar itu untuk menukar sejumlah besar obat-obatan dewa tingkat 4 yang matang untuk meningkatkan tingkat alkimianya, suara Cukong terdengar perlahan. "Maaf, yang kalah dalam duel alkimia ini adalah kamu. Apa katamu?" Yao Ming Senjun mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Cukong mengangkat tutup tungku di depannya. Wus, wus, wus. 16 aliran cahaya putih melesat ke langit. Jika diperhatikan lebih teliti, ke-16 pil ajaib ini ternyata adalah pil ajaib Tianlian Yunqi. Terlebih lagi, aroma yang mereka pancarkan bahkan lebih kuat dari Tianlian Yunqi Sendan yang disempurnakan oleh Yao Ming Senjun. Di tengah tatapan tak percaya dari kerumunan, Cukong berkata, "Ramuan dewa tingkat tinggi tingkat 4, pil dewa peningkat ki teratai surgawi, memiliki kualitas terbaik." Perkataan Cukong bagaikan guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Apakah aku tidak salah dengar? Cukong benar-benar mengatakan bahwa dia telah memurnikan 16 pil dewa Yunqi teratai surgawi tingkat atas. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Yao Ming membutuhkan waktu 12 jam untuk memurnikan 3 pil dewa Yunqi teratai surgawi tingkat menengah dan 13 pil dewa Yunqi teratai surgawi tingkat rendah.
Cukong hanya memurnikan selama 10 jam, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan 16 pil Dewa Yunki teratai surgawi tingkat atas? Palsu, pil ajaib ini pasti palsu. Yuan Zhan, Patriark Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya semuanya mulai bertanya. Terutama penguasa kerajaan Tianlan, dia sama sekali tidak percaya bahwa tingkat alkimia Cukong dapat melampaui Yao Ming Senjun. Cukong berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa maju untuk memeriksanya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang duduk di podium datang ke depannya dan mulai memeriksanya. Setelah beberapa saat, wajah Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing, penguasa Tianlan dan yang lainnya semuanya berubah jelek. Tidak ingin percaya pada kejahatan, mereka sekali lagi menguji 16 pil Tianlian Yunki Sendan, berharap menemukan bukti bahwa semua itu palsu. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan kekurangannya. Ini membuktikan bahwa Cukong benar-benar telah menyempurnakan 16 pil Dewa Tianlian Yunki tingkat atas. Tuan Muda Chu sungguh perkasa. Master Pavilion Kizen tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Dia sudah putus asa dan mengira Pavilion Kizen akan hancur kali ini. Tanpa diduga, Cukong memberinya kejutan besar. Cukong tidak hanya mengalahkan Yao Ming Senjun dan memenangkan duel alkimia, tetapi level alkimianya juga mencapai alkemis ilahi tingkat tinggi kelas 4 teratas. Itu adalah alkemis ilahi tingkat tinggi kelas 4 teratas. Seperti yang dikatakan Cukong sebelumnya, mulai hari ini, gelar alkemis dewa nomor 1 di Dongsheng Senzu akan menjadi miliknya. Dengan dukungan Cukong, pengaruh Pavilion Kizen pasti akan meningkat pesat. Dan menurut taruhan tersebut, 5 kerajaan dewa tidak lagi diizinkan untuk mencampuri persaingan bisnis internal Dongsheng Senzu. Pavilion Kizen akan melampaui kamar dagang Tianxing dan bahkan menelan kamar dagang Tianxing. Wajah Wang Tianxing tiba-tiba memucat, dan dia memandang Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao dan yang lainnya untuk meminta bantuan, menginginkan mereka membantu kamar dagang Tianxing lagi. Tetapi Raja Xuanming dan yang lainnya memalingkan muka dan tidak memandang Wang Tianxing. Bukannya mereka tidak ingin membantu kamar dagang Tianxing. Dalam pertarungan yang adil, Cukong mengalahkan Yao Ming Senjun dan memenangkan taruhan. Jika mereka menolak membayar, apakah mereka benar-benar berpikir Wei Dongshan adalah seorang vegetarian? Dengan kekuatan Wei Dongshan, jika dia mengamuk dan kehilangan kesabarannya, dia akan mampu membalikkan 5 kerajaan dewa. Wei Dongshan memperhatikan ekspresi semua orang, sedikit mengernyit, dan menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Faktanya, dia berharap agar 5 kerajaan dewa besar, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing akan mengingkari janji mereka. Dengan cara itu, dia akan memiliki alasan yang sah untuk marah. Setelah itu, markas besar Sekte Huntian tidak akan menganggapnya bertanggung jawab. Pemenang duel alkimia ini adalah Cukong. Wei Dongshan mengumumkan. Mendengar ini, wajah Wang Tianxing menjadi semakin pucat, seolah-olah dia telah melihat akhir dari kemunduran kamar dagang Tianxing. Di antara orang yang hadir, ada satu orang dengan wajah pucat. Itulah penguasa Tianlan. Baru saja, dia telah mengejek berulang kali dan bahkan melontarkan beberapa komentar yang keterlaluan, mengatakan bahwa jika Cukong adalah seorang alkemis dewa lokal papan atas, dia akan memenggal kepalanya sendiri dan membiarkan Cukong menendangnya seperti bola. Sekarang, Cukong telah membuktikan dirinya. Dan dia tentu saja tidak bisa memenggal kepalanya sendiri. Raja Tianlan hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Cukong melupakan kata-kata liarnya baru-baru ini. Namun imajinasi itu kaya, tetapi realitanya tipis. Sudah ada perseteruan antara Cukong dan penguasa Tianlan, dan mereka juga memiliki perjanjian 1 tahun, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Cukong mengalihkan pandangannya ke arah penguasa Tianlan dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, apakah kau akan memenggal kepalamu sendiri, atau kau ingin aku membantumu? Desir, mata semua orang langsung tertuju pada penguasa Tianlan. Raja Tianlan menggertakkan giginya dan berkata tanpa malu-malu, itu hanya lelucon, tentu saja kamu tidak bisa menganggapnya serius. Tetapi saya menanggapinya dengan serius. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Wajah penguasa kerajaan Tianlan menjadi gelap dan dia mendengus dingin, bahkan jika kamu menganggapnya serius, lalu kenapa? Apakah kamu ingin membatalkan perjanjian 1 tahun sebelumnya dan menantangku? Ini hanya ejekan darinya,
Tetapi dia tidak menyangka Cukong benar-benar mengangguk. Aku tidak hanya akan memenuhi perjanjian kita setahun sebelumnya, aku juga akan menantangmu dalam tantangan hidup dan mati, kata Cukong dengan nada terkejut. Ketika semua orang mendengar kata-kata Cukong, mata mereka terbelalak tak percaya. Meskipun penguasa kerajaan Tianlan menduduki peringkat terakhir di antara para penguasa 5 kerajaan dewa, tingkat kultivasinya hanya pada tahap akhir tingkat pertama penguasa dewa. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kuat sejati setingkat dewa ilahi, dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan seorang kultivator setingkat dewa suci. Cukong benar-benar berani menantang penguasa Tianlan dalam pertarungan hidup dan mati. Bukankah ini mencari kematian? Meskipun Wei Dongshan sangat percaya diri pada Cukong, dia masih mengerutkan kening dan mengirim pesan suara kepadanya, apakah kamu benar-benar yakin bisa membunuh penguasa Tianlan? Sejauh yang aku tahu, penguasa Tianlan memiliki metode kultivasi rahasia yang hampir tidak dapat menaikkannya ke dua alam kecil, dan untuk sementara menaikkan kultivasinya ke tahap tengah surga kedua penguasa ilahi. Cukong tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, jangan khawatir, Tetua Wei. Karena aku berani menantangmu untuk hidup dan mati, aku harus yakin akan menang. Mendengar ini, secercah keterkejutan melintas di mata Wei Dongshan. Sudah cukup menakjubkan bahwa Cukong mampu mengalahkan Yao Ming Shen Jun dalam pertarungan alkimia dan menjadi alkemis nomor 1 baru di Dongsheng Senzu. Kalau saja dia bisa membunuh penguasa Tianlan yang sudah berada di akhir alam dewa ilahi tingkat pertama, dalam tantangan hidup dan mati, dia bukanlah monster, melainkan monster yang tiada taraf. Belum lagi beberapa benua dewa di dekatnya, bahkan jika Anda melihat seluruh surga dewa bawah, bakat kultivasi Cukong adalah yang terbaik. Sama seperti Wei Dongshan yang berkomunikasi dengan Cukong. Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao dan yang lainnya juga tengah berkomunikasi dengan Raja Tianlan. Ini kesempatan bagus. Tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu. Setujui tantangan hidup dan mati. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa membunuh Cukong. Cukong terlalu jahat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya sepenuhnya dan mencegah masalah di masa depan. Terutama Wang Tianxing, yang bahkan membuat janji serius. Selama kamu bisa membunuh Cukong, aku akan membuka perbendaharaan kamar dagang Tianxing dan membiarkanmu memilih 3 harta karun. Sebagai kamar dagang terbesar di kerajaan ilahi Xuanming, kamar dagang Tianxing memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dalam perbendaharaannya. Janji untuk dapat memilih 3 harta karun mana saja terlalu menggoda bagi penguasa Tianlan, yang tingkat kultivasinya hanya pada tingkat pertama akhir penguasa ilahi. Alasan mengapa Wang Tianxing membuat janji khidmat seperti itu adalah karena Cukong memiliki pengaruh besar pada lanskap bisnis Dongsheng Senzu. Dengan dukungannya, tidak akan lama lagi paviliun Qizhen akan melampaui kamar dagang Tianxing. Jika Cukong meninggal, paviliun Qizhen akan langsung kembali ke bentuk aslinya dan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi bank komersial Tianxing. Raja Tianlan mendengarkan percakapan antara Raja Xuanming, Yuan Zhan dan lainnya, dengan 1000 pikiran dalam benaknya. Selanjutnya, ia berkomunikasi dengan beberapa orang dan menyusun rencana yang sangat jitu. Saya menerima tantangan hidup dan mati ini. Raja Tianlan mula-mula menerima tantangan itu, dan kemudian mengganti pokok bahasan. Namun, kondisi saya tidak baik hari ini dan perlu istirahat sehari. Saya akan melakukan tantangan hidup dan mati besok. Cukong menyipitkan matanya sedikit saat mendengar ini. Jelas sekali ini adalah pernyataan penundaan dari penguasa Tianlan. Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya pasti ingin menggunakan hari ini untuk menyiapkan kartu truf bagi Raja Tianlan dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Cukong sudah menebaknya, Wei Dongshan juga sudah menebaknya, dia langsung mengirim pesan ke Cukong, saya tidak setuju dengan ini. Namun Cukong menggelengkan kepalanya dan tidak mengikuti saran Wei Dongshan. Dia berkata dengan tenang, ingin menyesuaikan kondisimu. Tidak masalah, selama Lord Tianlan dapat mengeluarkan sebotol darah esensi Phoenix ilahi tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut terang atau gelap sebagai kompensasi atas keterlambatan, aku akan setuju untuk melakukan tantangan hidup dan mati lagi besok. Darah Saripati Phoenix Dewa tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut terang dan gelap tidak hanya tak ternilai harganya, tetapi juga langka dan sukar didapat.
Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Wei Dongshan menggunakan koneksinya untuk mencari darah Saripati Phoenix ilahi tingkat lanjut atribut terang dan atribut gelap di beberapa benua ilahi terdekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, Chu Kong mengarahkan pandangannya pada Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan lainnya. Meskipun syarat ini berat, Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya pasti akan setuju jika mereka ingin memanfaatkan kesempatan tantangan hidup dan mati ini dan membunuhnya. Seperti yang diharapkan Chu Kong, setelah penguasa Tianlan diam-diam berkomunikasi dengan penguasa Xuanming dan yang lainnya, dia menggertakkan giginya dan setuju, baiklah. Besok, kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran kerajaan ilahi Tianlan. Tantangan hidup dan mati antara keduanya tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi, tetapi juga posisi penguasa kerajaan ilahi Tianlan. Oleh karena itu, lokasi tantangan hidup dan mati secara alami harus ditempatkan di ibu kota kekaisaran kerajaan ilahi Tianlan. Penguasa kerajaan Tianlan ingin agar rakyat aliansi Ascendan menyaksikan Chu Kong mati di tangannya dengan mata kepala mereka sendiri guna menegakkan kembali kekuasaan diktator. Tidak ada seorang pun di kerajaan suci Tianlan yang berani melawannya. Begitu suara itu berakhir, kerajaan suci Tianlan berbalik dan meninggalkan kota Huntian. Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan lainnya juga pergi satu demi satu. Wei Dongshan datang di depan Chu Kong. Membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chu Kong. Chu Kong membuka kotak giok itu dan melihat sebutir benih bodi yang berwarna hitam dan putih, berisi jimat Tao yang aneh. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa itu bukan produk biasa. Apa ini? Chu Kong tampak bingung. Wei Dongshan memperkenalkan, ini adalah benih bodi yin yang sangat berharga. Benih ini dapat memungkinkan para kultivator memasuki kondisi pencerahan dalam waktu singkat, sehingga sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Chu Kong mendengar ini dan menilai berdasarkan sajak Tao yang terkandung dalam benih bodi yin yang, efeknya seharusnya mirip dengan teh dari pohon teh Raja Pencerahan. Di surga bawah, itu pastilah sebuah harta karun. Wei Dongshan berkata dengan sedikit rasa sakit, meskipun hanya ada 1 hari, dengan bakat kultivasimu, ditambah dengan bantuan dari alam dewa dan bantuan benih bodi yin yang ini, kau pasti dapat membawa kekuatan tempurmu ke tingkat yang lebih tinggi. Wei Dongshan khawatir tentang tantangan hidup dan mati besok. Chu Kong tidak sebanding dengan penguasa Tianlan, jadi dia mengeluarkan benih bodi yin yang sudah lama dia simpan untuk meningkatkan kekuatan tempur Chu Kong dan memperbesar peluangnya untuk menang. Chu Kong merasa hangat di hatinya dan mendorong kotak giok itu kembali ke Wei Dongshan. Terima kasih atas kebaikanmu, Tetua Wei, tetapi dengan kekuatanku, aku lebih dari mampu menghadapi penguasa Tianlan. Mendengar ini, Wei Dongshan mengerutkan kening, berpikir bahwa Chu Kong merasa malu menerima benih bodi yin yang. Aku tahu kau yakin bisa menghadapi Lord Tianlan, tetapi Lord Xuanming, Yuan Zhan, dan yang lainnya pasti akan menyiapkan kartu truf yang kuat untuk Lord Tianlan. Anggap saja benih bodi yin yang ini sebagai pinjaman dariku untukmu. Ketika kau telah mencapai keberhasilan dalam kultivasimu di masa depan, kau dapat mengembalikanku harta yang sama nilainya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chu Kong tiba-tiba mengerahkan kultivasi dan kekuatan fisiknya hingga ke titik ekstrim. Dia menempelkan jari-jari tangan kanannya seperti pedang dan mengayunkan energi pedang yang sangat tajam. Wei Dongshan dengan santai menepis energi pedang itu, dan cahaya terang pun keluar dari matanya. Kultivasimu telah melangkah ke tahap awal tingkat pertama penguasa ilahi, dan badan fisikmu bahkan telah melangkah ke tahap awal tingkat keempat alam badan ilahi. Dengan kesatuan ki dan badan, kekuatan tempurmu sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang kuat di tahap awal tingkat kedua penguasa ilahi. Selain itu, energi pedang yang baru saja kau tebas seharusnya berasal dari keterampilan ilahi tingkat tinggi Xuan tingkat atas, dengan kekuatan tak terbatas. Menurut penilaiannya, kekuatan tempur terkuat Chu Kong setidaknya telah mencapai tahap tengah dari tingkat kedua dari penguasa ilahi, atau bahkan tahap akhir dari tingkat kedua dari penguasa ilahi. Tidak heran Chu Kong berani menantang penguasa Tianlan dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan kekuatan seperti itu, dia sebenarnya tidak perlu menganggap serius Tuan Tianlan. Penatua Wei, bisakah Anda tenang sekarang? Chu Kong tersenyum tipis.
Jangan khawatir. Sama sekali jangan khawatir. Wei Dongshan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat bagaimana Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya sangat marah setelah Raja Tianlan dipenggal. Cukong meninggalkan alun-alun dan kembali ke rumah tempat tinggalnya. Meskipun hanya 1 hari, itu lebih dari 8 tahun di ruang lantai 7 pagoda. Dia juga bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sedikit lagi. Cukong melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda, lalu duduk bersila di batu kekacauan, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Tepat saat Cukong berkultivasi, sebuah formasi ilahi yang menyembunyikan badannya didirikan di sebuah hutan purba ribuan mil jauhnya dari kota Huntian. Di dalam formasi dewa, Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya membentuk lingkaran, membentuk segel dengan tangan mereka, dan melakukan beberapa teknik rahasia. Raja Tianlan duduk bersila di tengah dengan ekspresi sangat kesakitan. Namun, demi membunuh Cukong, demi mendapatkan janji yang diberikan Wang Tianxing, dan demi mendapatkan pahala yang dijanjikan Lord Xuanming, Yuan Zhan, dan yang lainnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Cukong, penderitaan yang aku tanggung hari ini, akan aku kembalikan kepadamu 1000 kali, 10.000 kali besok. Raja Tianlan berteriak sambil menggertakkan gigi dalam hatinya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang tengah duduk bersila di atas batu kekacauan, perlahan membuka matanya dan mengakhiri latihannya. Setelah memasuki alam dewa ilahi, bakat kultivasi urat nadi dewa tingkat 2 secara serius memengaruhi kecepatan kultivasi Cukong. Meskipun dibantu dengan sejumlah besar pil dewa dan batu dewa kelas rendah, latihan keras selama lebih dari 8 tahun hanya memungkinkan kultivasi Cukong menembus ranah kecil, dari tahap awal tingkat pertama Raja Dewa hingga tahap tengah tingkat pertama Raja Dewa. Kekuatan fisiknya hanya meningkat sedikit. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan dewa penguasa tingkat pertama biasa. Jika Qi dan badan bersatu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap tengah tingkat kedua dewa ilahi. Sedangkan untuk latihan teknik pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin, dia hanya meningkat sedikit namun tidak membuat terobosan. Vena ilahi tingkat 2ku terlalu rendah. Aku harus mengumpulkan esensi dan darah Phoenix ilahi sesegera mungkin dan melangkah ke tingkat ketiga dari seni kekacauan bawaan. Cukong berkata dalam hati. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, 1 hari telah berlalu di dunia luar. Di rumah Tuan Kota, Wei Dongshan sudah bersiap. Begitu Cukong tiba di rumah Tuan Kota, Wei Dongshan mengeluarkan sebuah kapal terbang dewa dari cincin penyimpanannya, menggendong Cukong. Meninggalkan kota Huntian, dan bergegas menuju kerajaan Dewa Tianlan dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Wei Dongshan mengeluarkan guci giok tersegel dan menyerahkannya kepada Cukong. Apa yang terkandung di dalamnya adalah saripati dan darah dari Phoenix ilahi bumi asli. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Phoenix ilahi bumi asli merupakan burung Phoenix ilahi tingkat tinggi kelima yang memiliki atribut bumi. Kekuatan tempurnya setara dengan Raja Surgawi tingkat ke-7. Dengan kendi darah Phoenix ilahi bumi asli ini, dia telah memperoleh darah Phoenix ilahi tingkat tinggi kelima dengan 7 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Hanya dengan darah saripati Phoenix ilahi tingkat tinggi tingkat 5 yang tersisa dari atribut terang dan gelap, seseorang dapat memasuki tingkat ketiga seni kekacauan bawaan, meningkatkan darah dalam badan ke urat ilahi tingkat 3, sangat meningkatkan bakat untuk berkultivasi. Terima kasih, Tetua Wei. Cukong menyimpan saripati dan darah Phoenix ilahi bumi asli dan mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wei Dongshan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Beberapa jam kemudian, kapal terbang dewa tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan ilahi Tianlan. Pada saat ini, alun-alun pusat ibu kota kekaisaran sudah dipenuhi orang. Para penguasa kota pasukan pribumi dan para penguasa kota aliansi Ascendan semuanya telah tiba. Kupikir orang pertama yang menantang yang mulia adalah penguasa kota Tianyi. Ternyata, Cukonglah orangnya. Cukong tidak hanya menantang yang mulia, tetapi juga menantangnya sampai mati. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak ingin hidup cukup lama. Baru sebulan sejak pertempuran 100 kota.
Tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, dia tidak akan bisa mengalahkan Yang Mulia. Dalam tantangan hidup dan mati ini, dia pasti akan mati. Para penguasa kota pasukan pribumi melontarkan ejekan. Tidak seorang pun mengira Cukong dapat menang. Ekspresi para penguasa kota yang telah naik tahta tampak sangat serius. Meskipun mereka sangat percaya pada Cukong. Bagaimanapun juga, penguasa Tianlan merupakan dewa yang kuat di akhir tingkat pertama. Bagi kultivator biasa, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk menerobos dari akhir tingkat ke-9 Roh Kudus ke tingkat pertama awal penguasa ilahi. Dalam waktu kurang dari sebulan, apakah benar-benar mungkin bagi Cukong untuk melampaui penguasa Tianlan? Ada platform tontonan besar di satu sisi alun-alun. Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya semuanya telah duduk di panggung tontonan. Setelah Wei Dongshan tiba, dia melintas dan langsung menuju baris pertama platform tontonan dan duduk. Cukong muncul di tengah alun-alun dan berdiri di hadapan Raja Tianlan. Di mana esensi dan darah burung Phoenix Dewa tingkat kelima? Cukong bertanya. Penguasa kerajaan Tianlan melambaikan tangan kanannya, melemparkan sebuah kendi giok zamrud, dan berkata dengan suara yang dalam, kendi giok ini berisi saripati darah Dark Sky Divine Phoenix. Mendengar ini, Cukong tersenyum puas. Dark Sky Divine Phoenix merupakan burung Phoenix ilahi tingkat kelima yang memiliki atribut gelap, dan kekuatannya sebanding dengan seorang Raja Surgawi tingkat ketujuh. Esensi darahnya sangat langka, dan nilainya tidak kalah dengan artefak tingkat 5 tingkat rendah yang kuat. Dengan kendi darah esensi Phoenix ilahi langit gelap ini, selama dia bisa mendapatkan darah esensi Phoenix ilahi tingkat lanjut kelima dengan atribut cahaya, dia akan bisa melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan. Ketika penguasa Tianlan melihat Cukong menyimpan darah Dewa Phoenix Langit Gelap, dia mendengus dingin dan berkata dengan muram, "Wah, darah Dewa Phoenix Langit Gelap sangat berharga, tetapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Aku akui bakatmu memang luar biasa, tapi menantangku dalam tantangan hidup dan mati adalah keputusan paling salah yang pernah kau buat dalam hidupmu." Cukong berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita mulai saja. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang yang sedang sekarat." Penguasa Tianlan sangat marah dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan mengabulkan permintaanmu." Dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung tontonan, memberi isyarat kepada penguasa Xuanming untuk mengumumkan dimulainya tantangan. Raja Xuanming mengangguk sedikit, dan suaranya bergema di seluruh alun-alun. Duel ini adalah tantangan hidup dan mati. Kedua belah pihak bersedia dan tidak menyesali hidup atau mati. Saya nyatakan bahwa tantangan ini resmi dimulai. Begitu dia selesai bicara, Dewa Tianlan langsung mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatan Dewa Ilahi tingkat pertama pun meledak, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, menyapu ke segala arah. Raja Tianlan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke arah Cukong. Pedang emas gelap muncul di tangannya, memancarkan niat pedang yang tajam. Pedang ini disebut pedang pemecah langit emas gelap. Ini adalah pedang dewa tingkat menengah tingkat 4 yang memiliki kekuatan luar biasa. Penguasa Tianlan tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya sejak awal, mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim. Dia mengayunkan pedang pemecah langit emas gelap, menciptakan ruang bayangan pedang yang indah dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Bahkan seorang dewa-dewa yang kuat setingkat dengannya, di akhir level pertama, harus berhati-hati dalam menghadapi serangan ini. Namun sekilas tatapan jijik terpancar di mata Cukong. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara dan memanggil pedang naga langit. Kemudian dia mengayunkan pedang naga langit dan mengeluarkan energi pedang yang besar. Dalam sekejap mata, energi pedang raksasa dan ruang bayangan pedang bertabrakan dengan keras. Bersambung.